pada semangat. Kayaknya siap bener ini terima pelajaran sejarah ya? Iya. Senang nggak sama pelajaran sejarah? Alhamdulillah. Kita berdoa dulu agar pelajaran kita nanti berjalan dengan lancar. Duduk, siap. Mari kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sudah siap ya untuk belajar ya? Iya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Riko sakit. Riko sama Alim. Halim. Kemana? Sakit? Sakit. Kita doakan semoga Riko dan Halim cepat sehat kembali ya. Amin. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri semuanya. Silahkan duduk kembali. Nah, makin semangat ya. Iya, habis nyanyi lagu Indonesia Raya, jadi kita menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap. Oke, lanjut lagi. Masih ingat kalimat motivasi dari Presiden pertama Indonesia siapa? Karena nanti kita baca sama-sama ya, biar tambah semangat lagi ya. Yuk, 1, 2, 3. 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Luar biasa kalimat motivasinya. Mudah-mudahan pemuda yang ada di hadapan Ibu hari ini merupakan pemuda yang bisa merubah Indonesia menjadi Indonesia yang lebih maju. Amin. Ya. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke materi hari ini. Kita masuk ke respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi kita hari ini mempelajari subbab bagian pengakuan kedaulatan dan respon Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya. Kemudian kompetensi dasarnya menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menyajikan secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bentuk tulisan. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya
Satu, peserta didik mampu menguraikan materi pengakuan kedaulatan dan respon Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan materi pengakuan kedaulatan dan respon Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan upaya-upaya Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis dan evaluasi mengenai respon Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini untuk apa? Apa tujuannya? Setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu mempresentasikan materi mengenai pengakuan kedaulatan dan respon Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan baik dan bertanggung jawab. Itu ya? Oke. Masih semangat? Masih. Gua akan tampilkan video singkat, silahkan dicermati. Apa sih sebenarnya video ini? Yuk kita cermati sama-sama. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pengundangan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Tadi sudah ya, sampai bisa menjelaskan apa sih sebenarnya kesimpulan atau inti dari video yang itu tayangkan barusan? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Siapa Niken? Ayo Niken. Kesimpulan dari video yang telah kita lihat tadi adalah betapa besarnya perjuangan rakyat Indonesia pada zaman dahulu untuk melawan penjajah. Luar biasa Niken ini, selalu cepat gitu ya, langsung mempunyai ide-ide gitu ya. Siapa lagi yang menambahkan? Apa inti dari siapa? Helda. Yuk silakan Helda. Ya, jadi intinya video tersebut itu merupakan perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah demi meraih proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lanjut lagi, pinter ini. Senang ibu ini kalau ada di kelas ini. Semangat betul ya. Kayaknya nggak ada rasa lapar ya. Sudah sarapan semua ya? Sudah. Oke, lanjut lagi. Pengakuan kedaulatan, materi awal ini ya. Nah, ternyata ada dua unsur penting syarat berdirinya suatu negara. Ada dua unsur penting. Yang pertama apa? Yang pertama adalah unsur apa? Konstitutif. Yang kedua unsur apa? Nanti akan dibahas di kelompok masing-masing itu. Pengakuan kedaulatan itu ada dua unsur. Unsur apa saja? Ya, ada yang membahas kelompoknya ya. Oke, lanjut lagi. Oh, ini garis-garis besarnya diliput sampaikan di sini. Satu, unsur konstitutif meliputi. Ya, satu apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Pintar semua. Jadi unsur konstitutif satu, wilayah. Dua, rakyat. Tiga,
negara itu langsung bisa mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang langsung bisa siapa? Ada negara Mesir, ada Palestina, ada Australia, ada Tahta Suci Vatikan. Pinter ya. Oke, lanjut lagi. Nanti kenapa kita bahas Belanda? Ternyata ada apa dengan Belanda ya? Ya lanjut. Ya, upaya Belanda ingin menguasai kembali Indonesia. Ternyata tadi kan kita tidak menyebut ya negara-negara yang langsung mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Belanda ya, bukan ya? Tidak masuk ya? Ternyata kenapa? Belanda itu susah sekali untuk mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah tahun 45 dia punya upaya-upaya cara untuk menguasai kembali Indonesia. Padahal dulu Belanda sudah pernah menjadi Indonesia lama sekali ya. Berapa tahun? 350 tahun. Kok pinter-pinter sih? Semalam belajar semua ya? Takut itu ya? Takut kalau ada pertanyaan gak bisa jawab ya? Luar biasa. Sip. Lanjut lagi. Apa sih sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan oleh Belanda? Ada dua hal. Satu secara ekonomi, dua secara militer. Bagaimana secara ekonomi? Belanda memblokade ekonomi Indonesia. Nanti akan kita bahas di diskusi kelompok juga. Kemudian bagaimana secara militer? Yuk baca sama-sama. Satu, adanya? Ternyata Belanda masih banyak upayanya demi merebut kembali wilayah Indonesia. Dari mulai pertempuran 10 November 1945 di Surabaya sampai agresi militer Belanda 2. Nah, nanti ini kan sudah ibu bagi kelompok tuh, ya. Nanti kamu ibu kasih tugas, silahkan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Kemudian semalam juga ibu sudah share link YouTube yang membahas tentang materi di kelompokmu ya. Kemudian sudah ibu bagi tadi LKPD-nya ya. Nah, kemudian silahkan berdiskusi tentang apa? Lihat di LKPD-nya. LKPD-nya mana? Coba kelompok 1 mana LKPD-nya? Kelompok 2 mana? Kelompok 3? Kelompok 4? Aman ya, LKPD-nya semuanya sudah dipegang. Nah ini, di sini silahkan dibaca tuh perintahnya dari 1 sampai 5. Ya, istilah identitas kelompok dan nama anggota kelompok pada LKPD diskusikan dengan teman sekelompok untuk menganalisis tugas pada LKPD setelah melakukan literasi dari berbagai sumber seperti buku ataupun internet. Semuanya sudah bawa HP? Ya, tunjukkan HP-nya mana? Tunjukkan HP-nya mana? Sip, senang ya kalau sekolah bawa HP ya? Ya, senang kalau sekolah bawa HP. Bisa buka internet, bisa buka YouTube. Enak belajarnya ya, asik, gak bosen, gak kan? Oke lanjut. Terus tanyakan kepada guru jika ada hal-hal yang belum jelas. Kemudian nomor 4, presentasikan hasil analisis mengenai. Kalau kelompok 1 tugasnya dia menganalisis tentang peristiwa 10 November di Surabaya dan pertempuran Ambarawa. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 tentang pertempuran Medan Area dan peristiwa Bandung Lautan Api. Kelompok 3
setelah kamu diskusi, silahkan perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Di situ nanti kita tanya jawab, berikan kesimpulan. Sudah siap untuk diskusi? Siap ya? Buku paketnya sudah dibawa? Jangan ada yang lupa nanti buku paket, HP sudah, KPD-nya sudah siap. Apalagi? HP-nya ada paketnya nggak? Luar biasa, enak kalau masuk kelas ini. Nyambung, pinter-pinter, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya, silahkan berdiskusi. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Oh iya. Iqbal. Jadi kita disuruh mencari informasi tentang apa saja ya? Mencari informasi tentang apa saja. Lihat di LKPD, perintahnya Iqbal kelompok berapa? Kelompok 3, perintahnya adalah menganalisis pertempuran. Iya, menganalisis pertempuran Margarana dan agresi militer Belanda 1. Berarti yang namanya menganalisis itu apa? Yang dicari kapan terjadinya, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, siapa tokohnya, di mana terjadi peristiwa tersebut, bagaimana prosesnya, kemudian tadi latar belakangnya ya belum, latar belakangnya, prosesnya bagaimana, akhir pertempurannya bagaimana, semua dijelaskan. Paham? Silahkan didiskusikan. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, yang belakang, Windy. Apa Win? Ibu, apakah diskusi ini harus diselesaikan sekarang dan dipresentasikan? Iya. Apakah diskusi ini akan diselesaikan sekarang dan akan diselesaikan sekarang juga? Iya. Jadi nanti masih ada waktu, Ibu kasih waktu ya 1 jam pelajaran, berarti 45 menit untuk berdiskusi kelompok. Nanti kalau semuanya sudah selesai, langsung perwakilan kelompoknya mendiskusikan di depan. Ya? Paham? Kelompok 1 ada yang mau bertanya? Atau sudah paham? Sudah paham. Kelompok 4? Sudah paham. Ayo silakan didiskusikan kelompoknya. HP-nya bisa dipakai, buku paketnya silakan dibuka. Boleh cari di YouTube, boleh cari di internet. Ayo sambil berdiskusi kelompoknya, dicari kapan terjadinya peristiwanya, kemudian siapa tokohnya, latar belakangnya bagaimana, jalannya peristiwanya bagaimana, kemudian akhir peristiwanya bagaimana. Raihan, buka apa? YouTube? Mau buka YouTube tentang apa, Raihan? Tentang penemuan Ambarawa, perang Ambarawa. Coba besarkan. Tentang pertempuran Ambarawa ya. Iya. Nanti dicermati. Ya. Ada lagi yang buka YouTube? Oh iya Eva. Eva buka YouTube apa Eva? Peristiwa 10 November. Oh ya, materi yang kedua ya. Berarti sudah dibagi ya? Dibagi.
Dok, buka apa, Dok? Buka internet. Internet. Tentang materi apa, Dok? Peristiwa 10 November. Oh, peristiwa 10 November. Ada di internetnya? Lengkap di internet. Enak kalau belajar pakai HP. Ya. Tiga. Oh, cari ini ya. Di buku ya. Buku paket. Adit, bagian apa? Menulis LKPD. Sudah mulai ketemu? Sudah mulai dirangkum. Oke. Lanjut kelompok lain. Silakan didiskusikan. Akibatnya berjuang. Sudah ketemu? Edo, buka apa, Dok? YouTube. Tentang apa? Pertempuran Medan Area. Coba dibesarkan, Dok. Pertempuran Medan Area, Dok. Dikerjakan terjadinya perusakan dan penyerangan. Iya. Ini kan bagian materi apa? Mencari materi tentang pertempuran Medan Area. Sudah dibagi ya? Sudah dibagi. Oke. Siapa lagi yang sudah buka YouTube? Oh, Musoni, YouTube apa? Materi apa, Musoni? Sejarah Bandung Lautan Api. Sejarah Bandung Lautan Api besarkan, Musoni. yang banyak dihuni. Sejarah Bandung Lautan Api. Ada kan lengkap kan ya di YouTube? Iya. Di internet tadi lengkap juga ya. Agus buka apa, Gus? Oh, bukan di buku paket. Ada kan? Ada. Tokoh-tokoh pertempuran Medan Area. Oh, sudah mulai itu mengerjakan LKPD ya. Sip. Yuk. Brigjen T.E. Kelly. Kelompok 3. Sudah mulai diskusi? Sudah. Buka apa kamu? Oh, Nasirin buka agresi militer Belanda 1. Coba dibesarkan. Lengkap ya di YouTube ya, ada semua ya. Iya. Kalau Iqbal buka apa, Bang? Buka internet, materi apa, Bang? Materi tentang agresi militer Belanda. Oh, agresi militer Belanda ada kan di internet? Ada, Bu. Lengkap. Agnes? Oh, sudah mulai mengerjakan LKPD. Yuk, sip. Diskusi. Zahra? Di buku paket? Iya. Ada materi? Lengkap ya. Ya. Bim? Ada apa? Oh, di buku paket tadi Bim ya? Ini buku paket siapa, Bim? Oh, punya Bim sendiri ya. Ada? Sudah ketemu? Sudah. Kalau ada yang belum paham atau bingung atau pokoknya tanyakan sama ibu ya. Kelompok 4 bagaimana kabarnya? Sudah mulai diskusi belum? Sudah. Tadi ya sudah mulai ya. Ini YouTube-nya sudah dibuka. KPD-nya sudah mulai dikerjakan? Sudah. Siapa yang buka? YouTube. Dok, kamu buka apa? Internet. Tentang materi apa, Dok? Agresi militer Belanda 2. Agresi militer Belanda 2. Kalau kamu, Dok, tadi? Buka YouTube, Bu. Oh ya. Deka, cari di buku paket. Bambang, cari apa, Bang? Atau main game? Apa, Bang? Oh, di internet. Agresi militer Belanda 2. Senang betul ibu ini kalau masuk kelas ini ya. Antusias betul. Ya. Ya, ibu kasih waktu. Silahkan berdiskusi.
Kalau ada yang sudah menemukan latar belakangnya, sampaikan sama temennya, diskusi dengan temennya, bertukar pikiran dengan temennya. Ya, yang bagian tulis LKPD, tanyakan ke teman-temannya sudah menemukan belum latar belakangnya, bagaimana prosesnya. Aman ini kelompok 2? Aman. Kelompok 4 cuma satu materi ya? Ya, Bu. Ini berarti nanti siapa yang bagian mempresentasikan? Oh, iya. Kelompok 1 sudah selesai. Belum selesai, Bu. Belum selesai. Kelompok 2 sudah selesai. Bentar lagi, Bu. Oke, Ibu tunggu. Kelompok 3 sudah selesai. Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi. Kelompok 4 sudah selesai. Bentar lagi, Bu. Sedikit lagi. Silakan dilanjutkan. Oke ya, sudah selesai ya semuanya? Sudah selesai. Ini yang presentasi, berarti harus berurutan nih dari kelompok 1. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Ya, yang mewakili presentasi silakan maju ke depan. Berapa orang? 2 orang. Ya, silakan maju ke depan. Putri dan Vika. Yuk, silakan. Siapa dulu nih? Ya, Putri. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Materi yang pertama, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Bung Tomo dikenal sebagai tokoh yang membangkitkan semangat rakyat Surabaya untuk tidak menyerah terhadap sekutu dengan orasinya melalui radio. Insiden ini diawali ketika orang Belanda
bekas tawanan Jepang menduduki Hotel Yamato dengan dibantu oleh serombongan pasukan sekutu. Mereka mengibarkan bendera Belanda di puncak gedung hotel. Hal itu mengundang kemarahan pemuda Surabaya dan mereka berhasil memanjat dinding hotel dan merobek kain bendera yang berwarna biru sehingga bendera merah putih berhasil dikibarkan. Sudah selesai? Sudah. Tahun berapa terjadinya pertempuran 10 November? Tahun 1945. Di mana? Surabaya. Di Surabaya. Siapa tokohnya? Bung Tomo. Bung Tomo. Tadi prosesnya, latar belakangnya sudah ya? Sudah. Ada yang mau menambahkan? Oh ya. Ini materi yang kedua ya? Oh ya, materi yang kedua. Yuk. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, materi yang kedua. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945 antara pasukan TKR melawan pasukan Sekutu. Insiden ini mulanya Sekutu dan Ica membebaskan interniran Belanda di Magelang dan Ambarawa. Insiden ini berakhir pada tanggal 2 November 1945 setelah dilakukan perundingan antara Presiden Soekarno, Brigadir Jenderal Battle di Magelang. Sementara itu, secara diam-diam, pasukan Sekutu meninggalkan Magelang dan mundur ke kota Ambarawa, yaitu pada tanggal 21 November 1945. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Dan tanggal 15 Desember 1945, pasukan Sekutu meninggalkan kota Ambarawa dan mundur menuju kota Semarang. Tahun berapa terjadinya peristiwa itu? 1945 di mana? Magelang. Di Magelang. Oke, tadi prosesnya sudah diterangkan panjang lebar ya. Oke, sudah ya. Kelompok 1. Nanti kelompok yang lain menyimak. Siap-siap kalau ada yang belum paham nanti dicatat, ditanyakan. Oke, silakan. Ya. Terus kelompok berapa? Kelompok 2 maju. Siapa yang mau mewakili? Niken sama Edo maju dong. Maju Niken. Siapa dulu? Baiklah, selamat pagi Bu Guru dan teman-temanku yang sudah berbahagia. Di sini saya Putri Anika Sari dan teman saya Edo Miftahul Fitra, perwakilan kelompok 2 ingin menjelaskan materi mengenai pertempuran Medan Area dan peristiwa Bandung Lautan Api beberapa menit ke depan. Pertempuran Medan Area. Pertempuran ini berlangsung di Medan, Sumatera Utara. Berawal dari kedatangan Afnei di Medan. Terjadi di hotel, tepatnya Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945 sampai April 1946. Keributan berawal dari pemuda Indonesia yang memakai lencana merah putih direbut oleh Sekutu dan Ica. Tidak hanya itu, mereka juga menginjak-injak lencana merah putih tersebut. Hal ini sontak memancing kemarahan pemuda Indonesia, terutama yang ada di Medan. Akibatnya terjadi perusakan dan penyerangan terhadap hotel yang banyak dihuni oleh pasukan Ica. Pertempuran ini dipimpin oleh Brigjen Kelly. Berapa tadi pertempurannya? 13 Oktober 1945 sampai April 1946. Ya, berarti panjang ya. Kemudian di mana tempatnya? Di Medan, Sumatera Utara. Medan, Sumatera Utara. Ya, Edo. Yang lainnya kalau ada yang belum paham silakan dicatat. Nanti ada waktu diskusi tanya jawab ya. Silakan Edo. Saya akan mempresentasikan materi yang kedua, yaitu tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Oktober 1945 saat Sekutu memasuki kota Bandung.
Sekutu menuntut supaya senjata-senjata yang diperoleh dari hasil pelucutan senjata Jepang dan yang berada di tangan para pejuang diserahkan kepada Sekutu. Setelah itu, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar kota Bandung bagian utara selambat-lambatnya tanggal 19 November 1945 dikosongkan oleh pihak Indonesia. Akhirnya, pejuang Bandung meninggalkan Bandung serta menghanguskan kotanya sendiri agar tidak dikuasai oleh pihak Sekutu. Yang presentasi kami hari ini kurang lebihnya Sudah selesai? saya mohon maaf. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Hidup kesepian tanpa kasih. Terus? Cukup sekian, Dan terima kasih. Berarti tiket ini, wah, nggak apa-apa, penyemangat ya. Oke, terima kasih. Silakan disiapkan pertanyaan untuk kelompok 1 dan 2 nanti ya. Oke, sekarang kelompok mana nih? Kelompok 3. Ya, siapa yang mau presentasi? Ya, silakan maju ke depan. Siapa duluan? Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan presentasi dari diskusi kelompok kami. Perang Margarana. Pertempuran Margarana ini diawali dengan keinginan Belanda mendirikan negara Indonesia Timur. Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda yang terjadi pada tanggal 20 November 1946. Pertempuran ini dipimpin oleh Divisi Sunda Kecil, Kolonel 1 Gustu Ngurah Rai. Sudah? Pertempuran apa, Dek? Margarana. Tadi tokohnya siapa? Gustu Ngurah Rai. Ini Gusti Ngurah Rai. Tahun berapa? 1945. Iya, di mana terjadinya? Di Bali. Ada yang pernah ke Bali? Belum. Besok ya? Ya. Sama keluarganya masing-masing ya. Oke, yuk. Saya akan melanjutkan presentasi yang dibacakan. Agresi militer Belanda 1. Tanggal 21 Juli 1947. Belanda melancarkan aksi yang dikenal dengan agresi militer Belanda 1 yang bertujuan menguasai sarana-sarana penting di Jawa dan Madura. Pasukan Belanda dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat, sedangkan pasukan dari Surabaya menduduki Madura. Sudah? Sudah. Tadi peristiwa apa? Agresi militer. Agresi militer Belanda 1. Tahun berapa nih ya ya Agnes? 1947. 47. Kemudian apa sih tujuannya agresi militer Belanda 1? Menguasai sarana-sarana penting di Jawa dan Madura. Untuk menguasai sarana-sarana penting di Jawa dan Madura. Oke, disiapkan pertanyaan kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih, Agnes. Ya. Ya, kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan maju. Cuma satu materi nih ya. Agresi militer Belanda 2. Terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai agresi militer Belanda 2. Agresi militer Belanda 2 terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan Yogyakarta, ibu kota Indonesia. Saat itu, serta penangkapan Soekarno, Hatta, dan Sahril dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syarifuddin Parigirangara. Kabinet mengadakan sidang kilat. Dalam sidang itu diambil keputusan bahwa dipimpin negara tetap tinggal dalam kota agar dekat dengan Komisi 3 Negara atau KTN sehingga kontak-kontak diplomatik dapat diadakan. Sudah?
Sudah. Agresi militer Belanda 2 terjadi itu tahun berapa? 1948. Paham lah ya. Nah, nanti kalau ada yang belum paham, pokoknya silahkan dicatat, ditulis. Nanti habis ini kita tanya jawab. Silahkan kelompok 4. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semuanya sudah presentasi ya? Presentasinya tuh enggak? Oke. Masih ingat ya zaman dulu pramuka? Kemarin kan habis pramuka tuh bulan Agustus ya. Nah, kita sambil bernyanyi sambil bermain. Kita temanya hari ini makan. Ya, nanti sebelah sini ya, kelompok 1 dan 2 nyanyi makan apa, makan apa, makan apa sekarang. Sekarang makan apa sekarang. Kelompok 3 dan 4 jawab. Nanti terus berbalas. Saya biar nggak ngantuk ya. 1, 2, 3. Makan apa, makan apa, makan apa sekarang. Sekarang makan apa sekarang. Makan nasi, makan nasi, makan nasi sekarang. Sekarang nasi apa sekarang. Nasi uduk, nasi uduk, nasi uduk sekarang. Sekarang uduk apa sekarang. Uduk apa? Putus di sini. Uduk apa? Putus ya. Oke, sekarang gantian. Biar nggak ngantuk. Gantian temanya sekarang. Apa punya temanya? Tadi makan. Ini apa? Hah? Buah. Temanya buah. Makan buah. Apa temanya? Jangan makan lagi. Ayo cepetan. Temanya mau apa? Kasih lihat temanya mau apa? Minum. Ayo. 1, 2, 3. Minum apa? Minum apa? Minum apa sekarang? Sekarang minum apa? Minum apa sekarang? Minum coca, minum coca, minum coca sekarang. Sekarang coca apa? Coca apa sekarang? Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola sekarang. Sekarang cola apa? Cola apa sekarang? Cola hitam, cola hitam, cola hitam sekarang. Sekarang hitam apa? Hitam apa sekarang? Hitam manis, hitam manis, hitam manis sekarang. Sekarang manis apa? Manis apa sekarang? Manis aku, manis aku, manis aku sekarang. Sekarang aku apa? Aku apa sekarang? Aku cantik, aku cantik, aku cantik sekarang. Sekarang cantik apa? Cantik apa sekarang? Cantik banget, cantik banget, cantik banget sekarang. Sekarang banget apa? Cantik apa sekarang? Banget. 1, 2, 3. Ayo, banget apa? 3. Putus lagi. Di kelompok 3 dan 4 nggak apa-apa. Masih ngantuk nggak? Tadi sudah dicatat ya. Apa yang ditanyakan ya? Kayaknya kelompok 3 sama 4 gitu. Kok saya kalah lagi ya? Minggu depan kita lanjutkan ya. Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Oh, Musonib dari kelompok 2. Silakan Musonib. Tanya apa? Ditujukan ke kelompok mana Musonib? Kelompok 1. Di sini saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Apa yang melatar belakangi terjadinya pertempuran 10 November 1945? Musonib tanya latar belakang peristiwa 10 November 1945. Siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Oh ya Eva.
Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertempuran November 1945 di Surabaya itu diawali dengan insiden bendera di Hotel Yamato. Insiden ini terjadi ketika orang-orang Belanda bekas kawanan Jepang menduduki Hotel Yamato dengan dibantu oleh serombongan pasukan. Mereka mengibarkan bendera Belanda di puncak gedung hotel. Hal ini mengundang kemarahan pemuda Surabaya dengan mereka berhasil memanjat dinding hotel dan merobek kain bendera yang berwarna biru sehingga bendera merah putih kembali didapat dikibarkan di Hotel Yamato. Sekian, terima kasih. Oke, sudah dijawab latar belakang terjadinya pertempuran 10 November 1945. Tadi di hotel mana? Hotel Yamato. Gimana? Apa latar belakangnya tadi? Perobekan bendera. Bendera apa? Bendera Belanda. Siapa yang melakukan perobekan? Para pemuda. Para pemuda. Kenapa dirobek? Tentara Afne dan Ica mengibarkan bendera di atas Hotel Yamato. Kemudian tentara atau pasukan Indonesia mengetahui karena Indonesia sudah merdeka, jadi tidak ada bendera negara lain yang berkibar di Indonesia. Harus bendera negara Indonesia. Maka dirobek bagian birunya. Bagian biru itu bagian mananya? Berarti bendera Belanda itu warnanya apa saja? Merah, putih, biru. Pinter sih. Ada yang mau nambahkan lagi? Oh, Bim. Silakan Bim. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 1945, Inggris menyebarkan pamflet yang berisi ancaman terhadap rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari Jepang, sehingga menyebabkan terjadinya kontak senjata antara Inggris dan Indonesia dan menewaskan Jenderal Malabi, sehingga Inggris menuntut balas atas kematian Jenderal Malabi. Ya, terima kasih. Oke, Abi menambahkan tadi ada jenderalnya Inggris yang mati, itu siapa namanya? Jenderal Malabi. Dia tewas di medan pertempuran sehingga Inggris marah besar ya. Nah, sehingga terjadilah pertempuran 10 November 1945. Kemudian ada yang mau bertanya lagi? Atau semuanya sudah paham? Sudah paham? Oh, luar biasa. Sip ya, kelas ini memang luar biasa. Kemudian karena kita sudah mau selesai, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang barusan kita bahas? Siapa yang bisa menyimpulkan? Iya, silakan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai materi hari ini. Setelah kita mempelajari materi hari ini, maka kita dapat mengetahui beberapa upaya Belanda ingin menguasai wilayah Indonesia. Di antaranya adalah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, pertempuran Ambarawa, dan pertempuran Medan Area. Sekian, terima kasih. Pinter. Tadi ada yang mau menambahkan kesimpulannya? Adit, silakan Dit dari kelompok 1. Selain beberapa pertempuran yang disebutkan oleh Siti tadi, masih ada beberapa pertempuran lagi, yaitu peristiwa Bandung Lautan Api, pertempuran Magalana, agresi militer Belanda 1, dan agresi militer Belanda 2. Sudah Dit, ada yang mau menambahkan lagi? Jadi kesimpulannya bagaimana materi barusan? Kesimpulannya bagaimana? Masih banyak upaya yang dilakukan Belanda untuk merebut kembali Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Oke, intinya Indonesia itu nggak rela, Belanda itu tidak rela kalau Indonesia itu merdeka. Padahal Belanda sudah menjadi Indonesia lama sekali, ya. Begitu Indonesia merdeka, Belanda masih melakukan berbagai upaya ingin menguasai lagi Indonesia. Apa saja? Sebutin coba dari awal. 1, pertempuran
Sip ya. Senang Ibu kalau masuk kelas ini. Oke, lanjut ya. Kesimpulan sudah. Kemudian HP-nya mana HP-nya? Pegang HP lagi. Pegang HP lagi. Oke, kirim dulu ya. Sudah kirim ya Google Form-nya ya? Ya. Oke, itu di situ ada evaluasi Google Form. Ada berapa soal di situ? Silahkan dikerjakan. Yuk, mulai dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Tidak boleh contekan. Itu soalnya semua ada di materi yang barusan kita pelajari. Sudah selesai? Sudah ya? Sebentar lagi, Bu. Sebentar lagi, Ibu tunggu. Sudah ya? Sudah. Kalau sudah klik kirim. Ibu cek nanti satu persatu. Sudah semuanya klik kirim? Oke, sudah selesai semua ya? Sudah dikirim semua ya? Hasilnya sudah kelihatan, sudah nampak di laptop Ibu. Oke. Kira-kira dapat berapa ya? Eva Suryani dapat 100. Ya, tepuk tangan. Ika Budiasi dapat 90. Bagus, tepuk tangan. Putri Lestari dapat 100. Musonif Effendi dapat 80. Nanti ini tidak Ibu sebutkan semua, tapi semua sudah ada di sini. Kalau mau tahu ya, habis pelajaran nanti silahkan menghadap Ibu. Karena kita waktunya sudah habis, silahkan menghadap Ibu nanti. Semuanya nilainya bagus. Paling rendah 80. Itu sudah bagus sekali ya. Rata-rata dapat nilai 100. Oke, asik ya. Oke. Karena waktunya sudah mau habis, kemudian tadi sudah Ibu share di WA grup tugas esai untuk minggu depan ya. Silakan kamu kerjakan di rumah. Minggu depan kita bahas lagi di
pembelajaran selanjutnya. Kemudian nanti setelah kita membahas PR tugasnya, kita masuk materi lagi, melanjutkan materi hari ini, yaitu perkembangan iptek dan globalisasi. Nah, nyanyi lagi enggak? Nyanyi ya? Nyanyi. Nyanyi lagi, nyanyi apa? Oh, nyanyi di sini senang. Ayo. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Sudah? Ya, waktunya sudah mau habis. Silahkan untuk bersiap-siap untuk pulang ya. Sudah jamnya pulang. Kemudian ketua kelasnya silahkan untuk memimpin doa. Jawab, berdoa, mulai. Disconnected. Selesai. Ya, terima kasih ya. Masih tetap semangat ya belajar sejarah ya. Minggu depan gua akhiri